Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Aris Triwayu Febriansyah, mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan, offering A, NIM 2301218069967. Baik teman-teman, di pertemuan kedua ini kita akan membahas buku yang berjudul A Practitioner Guide to Instructional Design in Higher Education. Buku ini ditulis oleh 4 orang teman-teman. Yang pertama yaitu Cheryl Conklin. Cheryl Conklin ini adalah asisten profesor di University of North Carolina. Kemudian penulis kedua yaitu Beth Ayerson. Beliau ini juga sama, seorang associate profesor klinis pembelajaran, desain dan teknologi di North Carolina. Kemudian penulis ketiga yaitu Rebecca Emrys. Kalau beliau ini berasal dari Sekolah Tinggi Seni dan Desain Rocky Mountain. Beliau ini menjabat sebagai direktur pembelajaran online. Kemudian penulis keempat yaitu Jill E. Stefaniak, seorang associate profesor dalam program pembelajaran desain dan teknologi di Universitas Georgia. Kenapa saya tertarik dengan buku ini teman-teman? Karena buku ini menurut saya merupakan buku yang penting karena berisi panduan yang praktis bagaimana saya menjadi profesional di bidang instructional design, terutama nanti ketika kita berkecimpung di dunia perguruan tinggi. Tema pertama yang saya bahas yaitu di buku ini yaitu kompetensi dasar seorang desainer instruksional. Poin pertama yaitu kemampuan komunikasi dan keterampilan interpersonal. Kenapa penting? Karena dengan komunikasi atau memiliki soft skill komunikasi, kita akan mampu berinteraksi dengan baik, misalnya dengan stakeholder atau dengan pemangku kepentingan ataupun dengan misalnya klien ataupun mitra kerja kita. Sehingga nanti pekerjaan kita akan berjalan dengan baik. Kemudian poin kedua yaitu penerapan teori pembelajaran dan strategi pembelajaran. Ini penting karena sebelum kita menyusun sebuah strategi pembelajaran, kita harus mengetahui dulu teori apa yang tepat untuk strategi pembelajaran ini. Karena belum tentu teori ini cocok untuk strategi pembelajaran satu. Ataupun teori pembelajaran ini betul untuk teori pembelajaran ini. Kemudian yang berikutnya yaitu penggunaan model dan proses desain instruksional. Di sini maksudnya adalah bagaimana ketika kita menyusun sebuah desain pembelajaran, kita harus mengetahui dulu model apa yang tepat untuk desain pembelajaran ini. Karena kan ada banyak beberapa model pembelajaran. Kemudian poin berikutnya yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ini sudah pasti karena kita ada di abad 21, kita harus mampu menguasai teknologi untuk menyusun sebuah pembelajaran. Kemudian yang poin berikutnya yaitu pengembangan dan dukungan profesional. Di sini maksudnya adalah kita sebagai desainer instruksional harus juga mampu memberikan pendampingan ataupun memberikan training kepada pengajar di sekolah tentang ilmu kita. Jadi bagaimana misalnya pembelajaran, misalnya kita berikan training pembuatan sebuah media pembelajaran ataupun kita memberikan sebuah training mengenai strategi pembelajaran yang baik seperti itu. Kemudian poin yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Jadi seorang desainer pembelajaran harus bisa membuat evaluasi yang cocok dan tepat untuk sebuah strategi pembelajaran. Seperti itu teman-teman. Kemudian di tema berikutnya saya mengambil sebuah tema yang berjudul desain pesan instruksional. Kenapa saya ini? Karena sebagai seorang desainer kita harus juga paham mengenai desain pesan. Kenapa? Karena desain pesan ini berpengaruh atau penting sekali ketika kita menyusun sebuah media. Kenapa penting? Karena sebuah media akan efektif ketika kita menyusunnya dengan tepat. Tepat ini maksudnya tepat sasaran ataupun formatnya yang sesuai seperti itu. Ataupun tidak memberikan beban kognitif kepada penerimanya. Atau juga ketika kita membuat sebuah media, kita harus melihat prinsip-prinsip Meyer. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai kompetensi desainer di bidang penelitian. Kita sebagai desainer dalam buku ini itu tidak melulu mengenai membuat sebuah media pembelajaran, membuat sebuah strategi pembelajaran, tapi kita harus juga berkompeten di bidang penelitian. Kenapa? Karena dengan kita melakukan riset, kita melakukan penelitian, kita akan semakin membuka jaringan riset kita, juga membuka wawasan kita. Sehingga dengan ketika kita bisa membuka sebuah wawasan ataupun membangun sebuah jaringan, itu juga akan menambah ilmu-ilmu kita, juga itu akan menambah perbendaharaan
sesuatu yang belum kita ketahui. Oke teman-teman, kesimpulan yang bisa saya dapat dari sedikit membaca buku ini adalah seorang desainer instruksional itu bertanggung jawab dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif melalui kompetensi yang mencakup pengembangan komunikasi, penerapan teori pembelajaran dan manajemen proyek, serta melibatkan penilaian kebutuhan dan penerapan teori desain pesan yang relevan. Jadi intinya seorang desainer internasional di perguruan tinggi seorang desainer internasional di perguruan tinggi itu memiliki tanggung jawab besar dalam mendesain sebuah pengalaman pembelajaran yang efektif. Karena memang kita seorang desainer pembelajaran adalah berfungsi untuk memberikan pengalaman belajar yang baik, karena fungsi kita adalah memfasilitasi pembelajaran. Mungkin cukup itu pembahasan dari saya teman-teman, semoga bermanfaat bagi saya dan semoga juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.